Selamat siang teman-teman ya. Kali ini saya ingin membuat tutorial ya tentang mengganti kasen kabin doser 155 ya, tanpa melepas kabin ya, biasanya teman-teman tuh kalau ganti kan lepas kabin. Jadi tidak perlu lepas kabin ya, Nah, ini barangnya yang mau diganti ini ya, ini kasen nih ya. Ini kasen kabin 4 biji ya, karena itu sudah oblak ya dan bocor, maka harus diganti. Di langkah pertama ya teman-teman, sesuai prosedur ya, tetap pasang loto ya. Ini kita pasang dulu lotonya, sudah terpasang ya, untuk memutuskan arus ya atau energi listrik yang ada di dalam doser ya. Jadi kita pasang loto, itu langkah pertama. Langkah kedua kita lepas ini tadi ya, ini bracket auto loop ya, ini nih bracket auto loop kita lepas. Tadi di atasnya ini ada tangki auto loop, terus langsung ini covernya water separator, cover water separator ya, kita lepas dulu. Dan setelah itu kita bisa langsung mau ngelepas tangki ini ya, fuel tank ini. Nah ini fuel tank kita lepas, tetapi masih white kren ya, nunggu kren, tapi kita bisa ngerjain yang lain ya. Ini kita lepas. Dan posisi kabinnya ya, posisi rubber kabinnya ada di sini. Ini ya, rubber kabinnya ada di sini. Nah, ini ya, ini rubber kabinnya. Yang mau diganti ini ya, ini mau diganti. Kalau tidak lepas kabin ya harus sedikit motong kabinnya ya, tapi tidak masalah ya, tidak mengganggu kekuatan, tidak pengaruh ya. Kita potong yang ditandain ini, nanti kita potong sedikit untuk membuka baut ini ya, Setelah itu terpotong, bisa juga kita ngelepas baut 4 biji ini ya, 4 biji ini semua ya. Belakang ada 2, sebelah kanan ada juga yang harus dipotong. Sementara itu dulu ya, yang mau dilepas nanti ada dilakukan pemotongan juga ya. Setelah ini yang sudah dipotong kita video juga, dan nanti pada waktu membuka tangki juga kita video ya teman-teman. Pemotongannya Pak, tadi syuting pemotongan ini ya teman-teman. Ini yang sebelah kanan ya, sebelah kanan dilakukan pemotongan bracket kabinnya ya. Ya lagi dipotong, lanjut mas. Itu ya lagi dipotong ya, nah, itu dipotong sedikit supaya kepala bautnya nanti bisa keluar. Dipotong. Oke teman-teman, fuel tank ya, sebelum lepas fuel tank juga dilakukan ya, tadi lepas auto loop ya, lepas auto loop tank ya, bracket auto loop tanknya juga. Nah sekarang juga yang harus dilepas ini ya, tire suspension ya, ini tadi sudah dilepas, sudah ditaruh di bawah ya, harus dilepas dulu karena ini apa ya, kalau proses pelepasan fuel tanknya dia akan mengganggu ya, karena posisinya dia ada di belakangnya. Jadi tadi tempatnya di sini ya, saya sudah sempat bikin video ya, tempatnya di sini nah, di sini tempatnya numpang di atas ini ya, untuk fire-nya ya, fire suppression ya, yang posisinya dia untuk memadamkan apabila terjadi kebakaran unit ya, di area unit di dalam engine ya. Apabila terjadi
kemungkinan kebakaran, dia akan secara otomatis menyemburkan foamnya untuk mematikan api di dalam situ. Itu ya, teman-teman. Yang mau diganti kasen kabinnya ini, penampakan unitnya teman-teman ya. Oke, ditahan ya. Unit 155 ya, 155 strip 6 yang sudah kelihatan botnya sudah gitu. Ini ya, nah ini nanti baut ini ya yang mau dilepas, dilakukan sedikit ya, disobek sedikit ya, tidak mempengaruhi kekuatan kabin ya. Nanti selesai dibalikin lagi, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Berkasnya yang dapat di kabin yang ketemu. Oke, sudah terbuka. Nah, nanti kita buka lagi sebelah sudah. Nah, sebelah sudah dibuka ya. Nanti bukanya ini, ngelepasnya ini ya, nunggu kabinnya diangkat kren ya. Diangkat keren, ini ada cantolannya di sini, sebelah sama belakang ya. Jadi nunggu diangkat keren, nanti diangkat keren. Tapi bisa ini dikendorin dulu, ya, kendorin yang 4 baut ini, 4 baut ini dikendorin dulu, karena kendorin. Nanti setelah ya, setelah 32-30 ada keren kan. Ada keren, nanti sudah diangkat keren kabinnya ini ya, sudah terangkat posisi segini. Jadi nanti bisa kita keluarin untuk kasetnya ya. Ini sementara kita kendorin dulu yang baut 4 ini. Lagi progres ngangkat tangki ya, progres ngangkat tangki fuel. Setelah tangki fuel terbuka, teman-teman, ini kita harus juga membuka cover baterai ya. Cover baterai harus kita buka juga. Ini cover baterainya. Nah, ini baterainya ada di dalam. Jadi kabel-kabelnya baterai kita lepasin dulu, baru kita angkat covernya ya. Karena sebagian kabel itu ada yang melewati kabel baterai ya. Itu proses buka mesin cover baterai. Sementara untuk fuel tanknya ini ya yang kita terbuka, teman-teman. Untuk fuel tanknya jadi sudah terbuka ya. Kita buka pakai keren tadi ya. Ini untuk fuel tanknya.
3 drum isinya ya untuk fuel tank ya, 3 drum 600 liter. Posisinya ini ya, setelah dibuka teman-teman, nanti yang mau kita buka ini ya, tabungnya nih. Ini ya, yang mau kita ganti sebelah kiri dan kanan. Itu masih proses juga. Ini nanti kita cuci dulu bersih-bersih biar mantap ya. Kalau nanti yang kamu ya ada kondisi kita ganti jumlahnya 4 pieces ya. Yang depan ada 2, yang sebelah kiri tertutup cover baterai ya sobat ya. Jadi harus kita buka cover baterainya sebelah kiri. Ini modul transmisinya ya, ini modul transmisinya kelihatan seperti ini, nanti fuelnya ya, fuel tanknya ya. Tapi kita tidak ada progres untuk modul, ada progres cuma ganti rubber kabin. Nah itu ada kerusakan juga ya, hitam-hitam itu bocor, dan hitam itu bocor. Itu juga ada kerusakan juga, kelihatan merembes ya. Apa lagi? Handle. Pakai handle. Di bawah. Handle setengah. Keras ya? Kan keras Pak. Dapat pakai. Dapat ya ini. Cuman, ya Ban. Oke. Langsung keren kah? Keren aja ya. Karena covernya ada kabelnya ya, rotornya kita lepas juga nih. Tidak usah mas, ini angkat aja nanti. Ini diangkat aja nih nanti ngikut. Jadi sampai bukai kabel yang di dalam. Kabel yang di dalam yang nempel ke sini nih buka aja, nanti ikut aja nih. Bisa ditarik kan? Bisa tarik, enggak apa-apa. Tarik aja kalau bisa. Bisa. Ya udah tarik aja. Tarik aja berarti ya, ditarik. Proses ngangkat cover baterai. Terus mas.
harus melepas cover baterai ya. Ini posisi baterainya di sini. Tadi karena ini tertutup ya, ini tertutup cover baterai, harus kita buka dulu covernya. Buka untuk kabel baterai tadi ya, yang keluar juga harus kita lepas ya. Itu. Nah ini sementara kita proses dulu yang depan. Yang depan kita angkat bagian depan aja ya, bahan untuk pengangkatan kerennya. Di kabin itu ada cantolannya ya, atau kopnya. Bagian depan aja, lalu kita angkat jungkit sedikit ya, bagian depan. Tapi ini sementara ini di bagian belakang. Untuk proses selanjutnya ya, bisa juga belakang duluan, bisa juga depan duluan, karena yang depan sudah terbuka teman-teman ya, untuk rubber kabinnya sudah kendor robotnya. Jadi kita lakukan progres yang depan ya, progres yang depan. Angkat sedikit mas, kita progres yang depan. Kalau yang belakang ini mungkin bisa pakai cek aja nanti, siapa tahu kerennya mau dipakai di lapangan. Jadi kita progres dulu yang depan ya, ini yang belakang sebelah kiri. Oke, kita lanjut progres yang depan ya, sudah kita angkat. Nah ini posisi rubber kabinnya sudah turun ya, nanti kita keluarin dari tempat kopi itu, keluarinnya. Nah ini kita keluarin ya, skip. Ini ya teman-teman ya, untuk rubber kabinnya ya, fasten kabinnya ini. Nah ini kita ganti, ini buat tempat ini kita buka. 1, 2, 3, 4 ya, kita buka. Setelah kita buka, ini yang baru ini, yang baru dulu ini. Di samping ada yang baru. Ada pan nomornya, pan nomornya dari yang sama ya. Pan nomornya dari yang sama. Ada impact. Ada kemarin. Nah, impact. Ada pasang itu. Ada double-nya. Double-nya ada nggak? Double. Atas itu. Namanya sama nggak? Ada berapanya ya? Ada nomornya. Itu tuh. Nah ini 46 120 46 120. Nah, berarti sama ya. Ya langsung kita pasang. Double-nya, posisi double-nya ada gitu. Sama. Tapi bisa digeser gitu, bisa diputar nih. Yang tadi lepas. Lagi proses penggantian pasang kabin. Oke, kita bisa dulu kabinnya, nanti baru kita lagi langsung pasang di unit ya. Ini yang baru Mas Robi yang install ini. Nah, ini yang baru sudah kita ganti, kita install di unitnya ya. Nah itu bautnya ada pasnya enggak? Ada ya, kurang pas kan?
Itu ada dowelnya loh, hati-hati. Dowelnya ada di atas. Nanti dipaskan dowelnya di atas. Ini lagi proses pemasangan. Ya, kita paskan semua lubang, kita pasang lubang, dowelnya kita pasang lubang dowel. Dari begitu, ya sebelum di top bautnya kita pastikan dulu dowelnya. Yang bagian depan sebelah kiri sudah terpasang. Ini sebelah kiri. Yang tadi sebelah kanan. Nanti ini ya, kita ganti remnya. Nah, sudah kita semua tadi. Jadi habis ini kita lanjut untuk ganti yang belakang. Jadi bagian belakang nanti kita angkat sedikit, kita bukai rubber kabinnya, baru kita angkat. 90 kilo Pak, dapat 80 sampai 105 kilo paknya. Paknya untuk yang baut ini 36 nih. Ya, 36. Ya, nanti kita cari di manual ya. Ini kita lihat prosedur ya, prosedur sama manual ya, kita untuk bautnya. Nanti kita lakukan semua. Setelah selesai pemasangan part-partnya nanti kita repak semua ya pakai top kren. Begitu sahabat semua. Enak. Buka kan? Nah, sudah dibuka ya. Nah, itu sudah dibuka. Selesai terbuka atas, nanti baru kita angkat sedikit pakai kren. Cuman bautnya ya. Sudah kan? Nah. Angkat dikit ya? Angkat dikit Mas. Up. Nah ini sudah terangkat sedikit, baru kita buka. Baru kita buka bautnya yang habis itu. Baru kita turunkan, baru kita ganti di bawah. Ruang sebelah sana juga ada. Itu berat bautnya itu. Oh 5 biji, 1, 2, 3, 4, 5 biji kita buat. Jadi pasang kabel nanti kalau rumah di bawah, baru yang satu di bawah. Di bawah. Setelah pasang kabelnya bisa kan depan udah jepit, baru sama tengah juga. Turunin itu, impact besar kan? Penggantian yang belakang. Dowelnya yang tadi dia melintang, agak sedikit. Ya. Nah ini bocor itu dampaknya banyak ya ini. Jadi kalau kita ngeliatin fisiknya itu seperti grease itu ya keluar ya. Itu sebenarnya oli campur kotoran ya. Bisa juga oli sudah kena panas. Dia keluar seperti itu, jadinya terlihat seperti grease yang keluar darah lagi. Uli yang kena proses ya rubber kan di dalam kan ada tekanan terus ya, tekanan jadi dia panas juga. Kita gerakan dari kabin panas. Jadi intinya seperti ini. Kita ganti sama yang baru. Posisi dowelnya diperhatiin.
bisa gitu. Hah? Jangan. Jangan. Oh. Udah apa? Kapan nggak obengnya, Pan? Ada. Kayaknya bobnya ada yang baru. Ah. Sama aja. Ini kayak prison. Oli yang kena panas. Meleleh. Pakai obeng. Ini pasang. Tuh, Pan. Sekarang dilepas pasang kabinnya sama bracketnya ya. Nah, kita pasang ini tadi ya, Pak? Oh iya, pas aja. Yuk, ya, pas aja dulu ini. Kali gasnya sedikit enggak apa-apa. Ya, proses ini bagian oke, nah itu yang benar. Nanti kalau mau kita pasang bautnya agak sisi yang mana. Pas ya, pas lubang ya? Pas lubang. Pas. Coba kalau kita gini kan bisa. Kalau gini pas, tapi double-nya lain. Gampang aja sudah. Yang penting pas aja dulu. Hah? Nanti bisa diputar itu. Double-nya bisa diputar. Ya begitu aja. Nanti diputar bisa pakai. Baik. Ini nanti pasang baut kan? Ini pasang baut baru diputar. Tapi kencangi pasang ini pasang dulu. Jadi pasang bautnya bisa mutar itu. Mutar di atas kan di sini. Puternya sembarang di bawah. Oh ya, di sana juga ada bapak nanti di sana. Nah itu bisa diputar itu. Harusnya bisa diputar. Ya. Pasang mau. Di sana aja kan? Sudah. Otok baut. Berapa? 85? 85 kilo. Oh, sudah kah? Kiri kanan? Ya, sudah ditok. Kiri kanan. Ditarik ulang, selesai ditok. Di pemasangan juga sudah selesai ya. Pemasangan rubber kabin, cushion kabin sudah selesai, tinggal top. Yang belakang sudah semua ya, tinggal depan. Depan, tinggal depan. Iya. Nah, ini rubber kabinnya sudah kita ganti. Ya, 3 ada satunya di depan sana. Kita bisnis. Jadi di belakang ada 2, untuk yang depan ada 2 ya. Satunya dari sana ditaruh di sebelah kanan sana, satunya.
ini kita bisa ya. Nah ini kelihatan ya, dari bocornya sudah kelihatan. Seperti gris itu ya. Ini namanya rubber cushion untuk kabin ya. Jadi fungsinya dia untuk meredam getaran ya, sama aja seperti fungsinya shock breaker ya, shock absorber ya, atau shock yang ada di motor atau yang ada di mobil, sama ya fungsinya untuk meredam getaran. Jadi di dalam kabin itu tidak, apabila terjadi hentakan ya pada waktu unit operasi, ini yang meredam ya, di dalam kabin ini yang meredam ya. Jadi si operator merasa nyaman ya. Dan pada saat ini rusak, maka apabila terjadi jalan gelap atau jalan keras, dia akan terjadi gelombang ya, hentakan operator akan merasa terhempas-hempas ya. Jadi tidak merasa nyaman. Dan kerusakan ini terjadi bisa juga umur, untuk faktor pertama umur bisa sudah terjadi. Kedua, pada saat motor itu rusak ya, rusak hempasan pada saat operasi itu sangat kencang ya kalau ada rusak ya. Jadi terflower ketemu sama tracklingnya itu ketemu busingnya ya, yang tengah itu, yang untuk double-nya itu ketemu, sehingga terjadi hempasan yang sangat kuat, yang kabin yang sangat kuat ya. Akan terjadi kerusakan pada rubber cushion ini. Itu bisa juga terjadi faktor kerusakannya. Ya mungkin itu ya. Jadi ya kalau dilihat dari fisik sih sudah kelihatan nyata nih yang bocor. Yang satunya ini masih bagus, cuma ya kalau kita lihat fisiknya ya, karena satu umur, jadi kita ganti semua ya untuk empat-empatnya. Oke, itu seperti ini pasang ya nomornya. Ini mungkin ada referensi teman-teman kalau mau order untuk doser 155 strip 6R ya, pasangnya referensi. Kalau mau order juga nomornya silahkan order. Semua sama ya, untuk depan sama belakang itu sama, plat nomornya sama. Oke ya. Jadi untuk rubber kabinnya sudah terpasang semua untuk cushion kabinnya ya, cushion kabin sudah terpasang semua ya, cushion kabin sudah terpasang semua. Dan ini sebelah kiri sudah dilakukan retok juga ya. Ini baut 36, retoknya sekitar 85 kalau tidak salah ya. Saya lupa nanti, tapi alangkah lebih baiknya kalau mau retok ya dilihat dulu di shop manual ya. Dilihat dulu di shop manual berapa toknya untuk baut ini agar sesuai dengan standarnya ya. Jadi tidak terjadi dol, atau kalau kita persuade tidak terjadi kemungkinan dol ya, atau rusak tripnya tidak ada. Dan kendor pun tidak akan kendor ya, karena kita sudah sesuai dengan standarnya ya. Untuk pengenaan baut ya kita lakukan sesuai prosedur. Ini yang sebelah kiri sudah dilakukan penggantian, ini yang baru ya. Ini yang baru. Dan ini yang sebelah kanan. Nah ini sebelah kanan. Tadi sebelum dilakukan penggantian ini untuk pengisian puli transmisi ya. Ini ada piping ini. Tadi kita kendorin, kita putar ke tengah ya, supaya tidak menghalangi. Ini untuk pengisian transmisinya.
Jadi ini ya, ini juga sudah tutup semua ya teman-teman. Nah ini bekerja sesuai prosedur ya, dilihat bisa manual toknya berapa kita lakukan seperti itu untuk menghindari terjadinya kendor atau kekencangan ya. Kalau kekencangan baut bisa putus, dan apabila kendor juga bisa lepas. Jadi ya kita bekerja sesuai set manual aja, apa yang di video misalnya mau ngentangin baut ya kita lihat toknya berapa, jadi kita lakukan seperti itu ya untuk mempermudah kita bekerja juga ya, dan kita tidak was-was juga ya. Situasinya jadi pada dasarnya ya, kalau ganti kasen kabin ini poin pertamanya harus membuka tangki belakang ya, tangki fuel tank harus dibuka, itu poin pertama. Poin kedua ya, teman-teman nanti yang mungkin yang bingung ya, referensinya yang kedua ya, harus membuka cover baterai ya. Ini cover baterai harus dibuka di sini ya, karena ini sangat mengganggu sekali di sini untuk baut ini ketutup cover ya ini. Jadi harus dibuka cover baterai, harus dibuka fuel tank harus dibuka juga. Dan sebelumnya melakukan fuel tank diturunkan ya atau dilepas, referensinya lebih baik di drain dulu ya, di drain dulu fuelnya di drain dulu agar tidak tumpah semua ya, bisa terjadi penyemaran lingkungan apabila tumpah. Nah ini transmisi Abdul ya, transmisi ini sampai ke depan sampai di bawah juga. Jadi itu ya teman-teman, harus membuka tangki fuel dan harus juga membuka cover baterai untuk mempermudah. Dan ke depan ini ya sudah terpasang ya, ini teman-teman. Ini yang bagian depan tadi sudah juga terpasang juga ya. Apabila tidak membuka angin ya memang harus dikurangin sedikit ya untuk tulangannya ya. Ini bautnya, ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga seperti itu referensinya, dan ini tidak mengurangi sedikit pun ya kekuatan kabin ya gitu teman-teman. Jadi yang sebelah kanan sudah dilakukan penggantian semua, belakang ada 2, yang depan ada 2, posisinya di sebelah sini. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi untuk rubber kabinnya juga terpasang semua untuk kasen kabinnya ya, kasen kabin sudah terpasang semua ya, kasen kabin sudah terpasang semua ya. Dan ini sebelah kiri sudah dilakukan retok juga ya. Ini baut 36, retoknya sekitar 85 kalau tidak salah ya. Saya lupa nanti, tapi alangkah lebih baiknya kalau mau retok ya dilihat dulu di shop manual ya, dilihat dulu di shop manual berapa toknya untuk baut ini agar sesuai dengan standarnya ya, jadi tidak terjadi dol, atau kalau kita tok straight tidak terjadi kemungkinan dol ya atau rusak tripnya tidak ada, dan kendor pun tidak akan kendor ya, karena kita sudah sesuai dengan standarnya ya. Untuk pengenaan baut ya kita lakukan sesuai prosedur. Ini yang sebelah kiri sudah dilakukan penggantian, ini yang baru ya, ini yang baru. Dan ini yang sebelah kanan
Nah, ini sebelah kanan. Tadi sebelum dilakukan penggantian kan ini untuk pengisian kulit transmisi ya. Ini ada piping ini. Tadi kita kendorin, kita putar ke tengah ya, supaya tidak menghalangi. Ini untuk pengisian transmisinya. Jadi ini ya, ini juga sudah titok semua ya, teman-teman. Nah, ini bekerja sesuai prosedur ya. Dilihat sistem manual, kode toknya berapa, kita lakukan seperti itu untuk menghindari terjadinya kendor atau kekencangan ya. Kalau kekencangan baut bisa putus, dan apabila kendor juga bisa lepas. Jadi ya kita bekerja sesuai set manual aja, apa yang di tulis video. Misalnya mau ngentangin baut ya, kita lihat toknya berapa, jadi kita lakukan seperti itu ya, untuk mempermudah kita bekerja juga ya, dan kita tidak was-was juga ya. Itu jadi pada dasarnya ya, kalau ganti kasen kabin ini poin pertamanya harus membuka tangki belakang ya, tangki fuel tank harus dibuka. Itu poin pertama. Poin kedua ya, teman-teman nanti yang mungkin yang bingung ya, referensinya yang kedua ya, harus membuka cover baterai ya. Ini cover baterai harus dibuka di sini ya, karena ini sangat mengganggu sekali di sini untuk baut ini ketutup cover ya ini. Jadi harus dibuka cover baterai, harus dibuka, fuel tank harus dibuka juga. Dan sebelumnya melakukan fuel tank diturunkan ya, atau dilepas, referensinya lebih baik di drain dulu ya, di drain dulu fuelnya di drain dulu agar tidak tumpah semua ya. Bisa terjadi penyemaran lingkungan apabila tumpah. Dan ini transmisi Abdul ya, transmisi ini sampai ke depan, sampai di bawah juga. Jadi itu ya teman-teman, harus membuka tangki fuel dan harus juga membuka cover baterai untuk mempermudah. Dan ke depan ini ya sudah terpasang ya, ini teman-teman. Ini yang bagian depan tadi sudah juga terpasang juga ya. Apabila tidak membuka angin ya, memang harus dikurangin sedikit ya untuk tulangannya ya. Ini bautnya, ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga seperti itu referensinya. Dan ini tidak mengurangi sedikit pun ya untuk kekuatan kabin ya, gitu teman-teman. Jadi yang sebelah kanan sudah dilakukan penggantian semua. Belakang ada 2, yang depan ada 2, posisinya di sebelah sini. Oke, begitu teman-teman ya. Sudah terpasang ya, untuk fuel tanknya ya sudah dipasang. Tadi saya tidak sempat video ya untuk pemasangannya, tapi ini sudah terpasang di unitnya, sudah terpasang di unitnya semua ya, tinggal completed ya untuk soket-soketnya yang belum dipasang sama hose-hosnya. Cuman ini masih ada beberapa di belakang tangki fuel ya, ada masih beberapa yang perlu dikompletin lagi. Ini seperti ini dudukan water separator ya, ini belum dipasang. Jadi setelah ini kita pasang. Untuk cover baterainya juga sudah dipasang, cover baterai ya sudah dipasang. Ini ya fuel tanknya sudah dipasang.
sahabat-sahabat semua. Dari belakang. Nah, untuk ini nanti selesai retok baut untuk fuel tanknya semua, nanti kita pasang lagi untuk fire suspensionnya ya, untuk firenya, tangki firenya di sini. Ini kita pasang juga ya. Ini kita pasang juga. Ini tangganya biar enak kita naik turun untuk bekerja ya, ini tangga. Itu untuk firenya, untuk fire tanknya nih, nanti kita pasang di belakang tangki fuel. Sudah terpasang ya untuk fuel tanknya ya, sudah dipasang. Tadi saya tidak sempat video ya untuk pemasangannya, tapi ini sudah terpasang di unitnya, sudah terpasang di unitnya semua ya, tinggal completed ya untuk soket-soketnya yang belum dipasang sama hose-hosnya. Cuman ini masih ada beberapa di belakang tangki fuel ya, ada masih beberapa yang perlu dikompletin lagi. Ini seperti ini dudukan water separator ya, ini belum dipasang. Setelah ini kita pasang. Untuk cover baterainya juga sudah dipasang, cover baterai ya, sudah dipasang. Ini ya fuel tanknya sudah dipasang, sahabat-sahabat semua. Dari belakang. Nah, untuk ini nanti selesai retok baut untuk fuel tanknya semua, nanti kita pasang lagi untuk fire suspensionnya ya, untuk firenya, tangki firenya di sini. Ini kita pasang juga ya. Ini kita pasang juga. Ini tangganya biar enak kita naik turun untuk bekerja ya, ini tangga. Itu untuk firenya, untuk fire tanknya nih, nanti kita pasang di belakang tangki fuel. Sudah selesai ya untuk pemasangan kasen kabin ya, ini sudah dipasang semua. Untuk auto loop sama bracket water separator kemarin ya, sudah terpasang semua. Nah, ini untuk roto masih ada perbaikan bracketnya. Ini roto ya, fungsinya yang untuk memutuskan apa ya, arus listrik ya, atau memutuskan energi ke unit ya, pada saat pengerjaan ya. Ini masih diperbaikin untuk bracketnya. Jadi ini ya, sudah lengkap semua, sudah selesai untuk masang mounting kabinnya, kasen kabinnya sudah selesai. Nah, ini firenya juga sudah dipasang ya, fire suppressionnya sudah dipasang semua ya, seperti ini. Dan pada waktu pemasangan saya tidak sempat video ya, nasib malam yang masang. Seluruhnya seperti ini ya.
cuma ada perlu washing lagi, masih kotor ininya. Nanti kalau mau dirilis ya kita washing unitnya, kita washing. Jadi keseluruhan video itu ya untuk tutorial lengkap semua di situ ya. Mungkin ada juga cara lepas fuel tank, cara ngelepas fire, cara ngelepas auto loop, ada semua ya di dalam video tadi. Lengkap semua ya. Terus tapi job utamanya adalah mengganti cushion kabin ya, cushion kabin seperti yang tertuang dalam video itu ya, cushion kabin. Sahabat ya, sahabat-sahabat YouTube semua. Nah ini unitnya ya, unit fullnya. Nanang guyang guyu. Ini ya, full kelihatan videonya ya dari jauh. Ini nanti mau dirilis harus di washing dulu, harus di washing dulu sampai bersih, sampai mengkilat, sampai betul-betul bersih. Cuma ini masih ada pekerjaan welder ya, aplikasi, ada pekerjaan fabrikasi ya sementara. Nah sama ini fabrikasi ya, sama covernya hostel. Ini hostel ya, hostel blade yang untuk menggunakan blade, kemiringan blade ya, untuk mengatur kemiringan blade. Ini namanya silinder tail. Nah ini silinder tail blade untuk mengatur kemiringan blade ini ya. Ini sudah menyimpang dari judulnya ya, judulnya mengganti cushion kabin. Nih. Nah yang panjang ini di atas ini adalah lap cylinder, lap cylinder ya, itu yang kelihatan panjang itu lap cylinder untuk menaikkan menurunkan blade ya, lap cylinder untuk menaikkan menurunkan blade. Kalau ini tail cylinder untuk mengatur kemiringan blade. Blade-nya sendiri ini blade ini blade. Nah ini frame blade ya, untuk mengenapin durasi video saya ya. Ah ini depan ini blade, ini namanya ini blade yang untuk dorong-dorong tanah, nih blade namanya sahabat semua ya. Di belakang blade sini ada radiator. Nah di sini ada radiator, sini radiator. Nah atas itu ada lampu. Nah yang ini yang kelihatan lubang-lubang ini cutting it, cutting it ya, ini bisa diganti cutting it. Ini pisaunya blade itu namanya cutting it. Nah, yang ini end blade namanya ya, ini end blade namanya, end blade gitu ya, namanya end blade. Juga bisa diganti ya, kalau sudah aus dia diganti. Jadi untuk dorong-dorong tanah aus bisa diganti. Nah ini frame ya, frame blade ini panjang ini. Ini arm brace, ini arm brace ya, arm brace. Ini bisa diputar sesuai keinginannya ya. Kalau blade-nya mau posisi nunduk, ini bisa dipanjangin, ini bisa dipanjangin ini. Nah yang untuk mutar ini ya, ini bisa dinaikkan ke atas, bisa diputar sahabat-sahabat semua. Nah ini cover ya, kebijakan, makanya dibuat seperti ini agar kita licin kebijakan. Nah kalau ini sudah tahu semua kemarin ada di video saya ya, saya terangkan untuk idler, saya terangkan juga sudah. Yang ini tracksaw sudah saya terangkan di video kemarin ya, tracksaw, bahwa tracksaw ini track link ya, semuanya ini track link IC sudah saya terangkan semua di video saya. Yang
ini kemarin kare roller fungsinya juga saya terangkan juga ya, video saya kemarin ini ya. Juga sudah saya terangkan. Nah, final grip juga sudah saya terangkan ya, video saya kemarin. Nah, ini fire suppression ya, fire ini untuk pemadam ya, apabila terjadi api kecil ya, api kecil di dalam engine, maka dia akan menyemburkan foam ya, foam nih, fire nih fungsinya, fire. Nah, ini frame untuk tail ya. Ini silinder tail juga, silinder ripper ya, silinder ripper. Dan sebelah sana juga silinder ripper untuk lipnya. Yang ini silinder ripper untuk tailnya ya, untuk tailnya. Tail itu bisa posisi ke depan ke belakang ya, tail ya, pengaturan untuk menggaruknya dia. Yang sana itu lip silinder ripper, silinder ripper untuk naik turunnya ya, naik turunnya. Dan ini ya frame ripper. Oke, itu. Nah, ini pas fuel. Jadi kalau ngisi fuel dari sini tidak perlu orangnya naik ke atas ke tangki ya. Pas fuel ini langsung ke atas, hubungannya ke tangki juga. Untuk mempermudah mengisi fuel ya. Jadi tidak perlu naik turun, agar terjaga juga safety-nya si fuelman ya, terjaga. Kalau naik turun bahaya ya, mungkin terpeleset dan lain-lain. Maka dipasang nih pas fuelnya di sini, dipasang pas fuel sini. Jadi ini tinggal nyolok ya, dicolok langsung fuelnya langsung ngisi ke tangki ya, ke tangki fuel. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi job disknya kemarin ganti kasan kabin, tapi untuk keseluruhannya, untuk tambahnya saya terangkan ini. Saya terangkan semua secara, bukan secara rinci ya, secara mentahnya aja maksudnya, nama-namanya aja ya. Jadi untuk fungsi-fungsi komponen ada juga di video saya ya. Cari aja fungsi-fungsi komponen, ada di video saya, teman-teman yang pecinta alat berat, teman-teman yang random ya. Jadi itu agar untuk mempermudah teman-teman ya, cara remote install, mempermudah teman-teman untuk cara remote install komponen ya. Jadi di situ saya terangkan semua. Dan untuk video selanjutnya saya akan akan saya rilis fungsi fire suppression ya. Fungsinya nanti saya rilis ini. Fungsinya dari fire suppression nanti ini video selanjutnya nanti akan saya upload ya, untuk beberapa minggu ke depan ya, dan ini saya sengaja bikin durasi video agak panjang, dapat semua ya, atau saya bikin video agak panjang. Ini undercarriage sudah saya terangkan di video saya kemarin, undercarriage ya, masuk traveling. Saya ulangi lagi ya, untuk mempanjang durasi video ini ya. Nah, sudah saya terangkan kemarin. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya, subscribe video saya Mukyat Dirja Channel ya, subscribe video saya Mukyat Dirja Channel ya, agar saya semangat untuk membuat video. Tolong like, komen, dan share teman-teman semua. Sekian dari saya ya, atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.